Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik yang mengajarkan kita arti kesederhanaan dan keikhlasan. Teman-teman, di zaman sekarang banyak banget orang yang mengejar kesenangan dunia. Kita hidup di era media sosial di mana semua orang berlomba-lomba untuk terlihat paling keren, paling sukses, paling bahagia. Tapi kadang di balik itu semua, hatinya kosong, karena hidupnya cuma untuk pamer dan mencari pengakuan dari manusia. Padahal Allah udah mengingatkan kita dalam surat Al-Isra ayat 26-27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Bayangin, Allah sampai menyebut orang yang boros itu saudaranya setan. Kenapa sampai sekeras itu? Karena orang yang boros, yang suka berfoya-foya, lupa caranya bersyukur. Dia menggunakan nikmat Allah bukan untuk kebaikan, tapi hanya untuk kesenangan sesaat. Coba kita renungkan, berapa kali kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena cuma pengen kelihatan wah, atau sekadar ikut tren biar gak ketinggalan. Padahal semua itu gak akan bikin hati lebih tenang, malah seringnya bikin kita makin gak puas. Dalam surat Al-Furqan ayat 67, Allah juga berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di tengah-tengah antara keduanya. Ayat ini ngajarin kita tentang keseimbangan. Islam gak melarang kita menikmati rezeki, tapi Allah juga gak suka kalau kita berlebihan. Kuncinya ada di tengah-tengah, cukup, seperlunya, dan bermanfaat. Kalau kita bisa hidup dengan cara yang seimbang, kita gak akan mudah stres karena pengen ini itu. Dan kita juga gak akan pelit ketika ada orang lain yang butuh bantuan. Hidup jadi lebih tenang, lebih ringan, dan insya Allah lebih berkah. Tapi teman-teman, selain sifat boros, ada satu hal yang harus kita waspadai, yaitu riya. Riya itu beramal, tapi niatnya bukan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat atau dipuji orang lain. Misalnya, sedekah tapi direkam supaya viral. Sholat tepat waktu, tapi berharap orang lain bilang, wah, dia rajin banget. Atau posting ibadah di media sosial supaya dikagumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Artinya, ketika niat kita berubah, bukan lagi karena Allah, amal kita bisa hilang nilainya, walaupun terlihat besar di mata manusia. Padahal, hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak dipuji, tapi siapa yang paling ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dari kesederhanaan. Beliau bisa hidup kaya kalau mau, tapi beliau memilih hidup sederhana. Beliau makan secukupnya, tidur di atas tikar kasar, dan selalu bersyukur dengan apapun yang ada.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Kekayaan hati itu artinya kita merasa cukup. Kita gak iri sama orang lain, gak mudah mengeluh, dan selalu bersyukur atas setiap hal kecil yang Allah kasih. Jadi teman-teman, mulai sekarang yuk kita belajar untuk hidup lebih sederhana dan tulus. Kalau mau beli sesuatu, coba tanya dulu ke diri sendiri. Aku beneran butuh ini atau cuma pengen kelihatan keren? Kalau mau posting sesuatu, pikir lagi. Aku ngelakuin ini karena Allah atau cuma biar dipuji orang? Sedikit demi sedikit, kita belajar menahan diri dari gaya hidup yang berlebihan. Karena kesenangan dunia itu cepat habis, tapi pahala dari keikhlasan akan abadi. Ingat, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa ikhlas kita bersyukur dengan apa yang Allah beri. Karena pada akhirnya, yang Allah lihat bukan harta, bukan penampilan, tapi hati kita. Maka, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat boros, foya-foya, dan ria. Semoga Allah jadikan kita hamba yang bijak dalam menggunakan rezeki dan selalu ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.